puji dan hormat kami naikkan bagimu ya Allah, Allah Bapa di surga, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami Tuhan anugerahkan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Kerinduan kami Tuhan hanyalah untuk semakin kenal Engkau. Dan lewat ibadah kami setiap minggu, kami makin mau mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar sabda-Mu, kami mau mendengar pengajaran-Mu, kami mau mendengar tuntunan-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin didewasakan dalam iman kami kepada Engkau. Kami bersyukur juga pada hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke atas para murid 2000 tahun yang lalu, dan masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan kami sebagai orang-orang percaya, kami pun sudah menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Dan saatnya kami akan duduk diam untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti perkataan Tuhan lewat hamba-Mu ini pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta hari ini. Ya. Tema khotbah kita hari ini adalah, ada yang tahu gak ya? Sebuah kepastian. Oh, cuma Kamonci yang ingat. Sebuah kepastian, ya, sebuah kepastian. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang ke-28 sampai yang ke-32. Ya, kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai yang ke-32. Kita baca bergantian lah ya. Saya baca yang ayat 28, saudara 29, demikian seterusnya sampai selesai. Ya, kalau sudah siap katakan amin. Amin. Ya, Yoel pasal 2 ayat 28, demikian firman Tuhan dalam perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jujur minggu lalu saya hampir lupa kalau hari ini tuh hari Pentakosta ya. Lupa. Mungkin ada yang lupa juga. Enggak ya, ingat ya. Ya, jadi hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada para murid setelah 50 hari kematian dan kebangkitan Yesus.
dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Hal ini bukan kebetulan, saudara. Ya, peristiwa Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah Paskah. Tapi saya percaya itu semua adalah rancangan indah yang Allah lakukan bagi umat manusia. Nah, kita simak sedikit ya kisahnya, dan nanti saya kaitkan dengan tradisi budaya bangsa Israel. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus atas murid-murid yang nanti saudara pasti sudah hafal di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu kan terjadinya 50 hari setelah Paskah ya. Dan kejadiannya itu ada di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena pada waktu Yerusalem itu pada saat itu ada banyak orang Yahudi yang datang ke Yerusalem. Orang-orang dari berbagai suku bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan namanya Shavuot. Ya, Shavuot itu hari raya bangsa Israel. Sehingga pada saat itu merupakan suatu momen yang sangat tepat untuk terjadinya peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, Shavuot sendiri, saudara, itu adalah secara harafiah artinya adalah berminggu-minggu. Ya, dirayakan 7 minggu atau 50 hari setelah perayaan Paskah umat Yahudi atau Pesah. Ya. Nah, jadi perayaan Shavuot itu, saudara, adalah perayaan untuk merayakan panen gandum pertama. Ya, di situ disebut dengan Hari Raya Buah Sulung atau Feast of First Fruit. Ya, itu di dalam kitab Imamat diceritakan itu. Selain itu, Hari Raya Shavuot juga merupakan satu peringatan pemberian yang namanya kitab Taurat di Gunung Sinai. Itu menurut tradisi rabbinik. Nah, jadi di dalam perayaan Shavuot itu tradisinya adalah umat Israel atau bangsa-bangsa yang percaya seturut dengan agama Yahudi, mereka itu membawa tambahan buah sulung dari hasil panen mereka ke Bait Allah. Ya, inilah perayaan Shavuot. Sehingga di Yerusalem pada saat itu ada begitu banyak orang berkumpul untuk perayaan tersebut. Nah, saya ingin kita coba melihat keterkaitan atau korelasi antara turunnya Roh Kudus hari raya Pentakosta dengan Shavuot tersebut. Ya, perbandingannya begini, saudara. Jadi dari aspek waktunya itu sama. Shavuot itu adalah 50 hari setelah Paskah orang Yahudi, sementara Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskahnya Kristen. Ya, jadi harinya sama. Kemudian maknanya, kalau Shavuot itu adalah pemberian Taurat dan panen buah sulung. Sementara untuk Pentakosta adalah maknanya pemberian Roh Kudus dan awal panen jiwa. Ya, gereja mula-mula, karena dari peristiwa Pentakosta itulah terbentuk gereja mula-mula. Secara simbolisme, ya, hari raya Shavuot itu adalah hukum yang tertulis di batu karena itu hukum Taurat. Ya, di dalam Pentakosta ada hukum roh di dalam hati manusia. Nah, tempatnya sama, yaitu di Yerusalem. Kalau Shavuot itu persembahan di Bait Allah, ya, kalau Pentakosta itu terjadi di ruang atas dan di muka umum, di publik. Nah, untuk apa sih kita tahu semua itu? Kenapa saya mau mengungkapkan ini? Karena ada hal penting yang bisa kita simak, yang kita bisa pelajari dari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa segala sesuatu, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab, ya, baik yang terkinian, ya, hari Pentakosta dan Shavuot itu semuanya adalah bukan satu kebetulan, tapi semua adalah satu rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna. Terima kasih Bapak sudah mengantar, ya, puji Tuhan.
Iya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi semuanya itu terjadi bukan satu kebetulan. Saya percaya bahwa Allah lah yang sudah merancang itu semua dengan cermat dan penuh makna. Sehingga kita bisa mengerti sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan bahwa apa yang terjadi itu sebetulnya sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi hari raya Pentakosta itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya, lewat apa? Lewat kitab Yoel yang kita baca tadi. Ya, Yoel 2 ayat yang ke-28. Ya. Kan tadi dikatakan ya, dalam Yoel 2 ayat 28 gini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Jadi peristiwa Pentakosta itu adalah sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel oleh Nabi Yoel. Ya. Nah, kalau kita mempelajari ya saudara, kitab Yoel itu atau Nabi Yoel itu hidupnya 800 tahun sebelum Masehi. Jadi 800 tahun sebelum peristiwa Pentakosta itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Nah, kembali kepada Safuat dan Pentakosta. Dari kedua hal itu kita harus yakin dan percaya bahwa semua nubuatan di dalam Alkitab itu yang adalah firman Allah bukanlah sekedar wacana dan rencana, tetapi suatu kepastian untuk digenapi. Yang setuju boleh bilang amin. Ya. Jadi semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Semua janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Nah, demikian juga dengan janji-janji Allah kepada kita sebagai orang beriman. Pasti juga akan digenapi. Pada waktunya pasti akan digenapi. Jadi firman Allah bukan cuma sekedar kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, tapi pasti akan terjadi. Pasti akan digenapi bagi tentunya kita yang taat dan setia. Ya. Kenapa firman Allah itu pasti digenapi saudara? Ya, Bilangan 23 ayat 19 kita baca sama-sama ya. 2, 3 mulai. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya. Jadi apa yang menjadi firman Allah itu pasti digenapi. Ya, pasti terjadi. Itu sebuah kepastian, Saudara. Ya, bukan cuma kemungkinan tapi satu kepastian. Nah, ayat perundungan hari ini dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kalau kita boleh melihat sekilas latar belakangnya, Yoel bin Petuel, ya, penulis kitab ini merupakan nabi, salah satu nabi di dalam Alkitab yang dikenal sebagai Nabi Yoel tentunya, ya. Tapi dia merupakan salah satu dari 12 nabi kecil di dalam Perjanjian Lama, ya. Kecil bukan artinya dia orangnya kecil, bukan, ya, bukan peranannya kecil, tidak, ya. Tapi ini istilah aja disebutnya. Nah, nama Yoel sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan adalah Allah atau Yahweh adalah Allah. Dan kitab Yoel itu terdiri dari 3 pasal, sangat singkat, ya, sangat pendek, makanya disebut dengan nabi kecil. Fokusnya adalah pada tema hari Tuhan dari perikop yang kita baca. Bahwa Nabi Yoel itu menubuatkan akan ada penghakiman dan tentunya pemulihan yang akan datang. Di awal-awal di pasal yang pertama, kitab ini menceritakan tentang bagaimana bencana belalang yang melanda Yehuda pada waktu itu, yang dipahami sebagai satu simbol dari penghukuman Allah. Nah, Yoel menyerukan pertobatan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu untuk datang mencari Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang merendah, ya, dan memohon pengampunan Tuhan. Dan Yoel mengajak
bangsa Yehuda pada waktu itu untuk kembali kepada Tuhan, ya, kembali berseru kepada Tuhan. Nah, meskipun Yoel tidak menyebutkan dosa spesifik apa sih yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, tapi dia menyerukan pertobatan, ya, untuk menunjukkan bahwa perlunya orang-orang Yehuda pada waktu itu untuk introspeksi diri dan bertobat dan melakukan perubahan sikap, ya. Dan ini hal yang penting yang perlu kita juga pahami, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, selanjutnya di dalam pasal 2, kalau kita menyimak di ayat sebelumnya, di ayat 18 sampai 27, Nabi Yoel menekankan janji Allah. Untuk apa? Memulihkan apa yang telah hilang. Kalau tadi kan ceritanya tentang bencana belalang, ya, semua dilahap habis, panen mereka dimakan habis dan sudah hilang, tapi kemudian janji Allah itu untuk memulihkan apa yang telah hilang, ya, terutama dengan berkat rohani dan duniawi. Nah, saya ingin kita mengajak ayat sebelumnya dari bacaan kita tadi di ayat 25-26, tertulis begini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, jadi janji itu mencakup baik aspek fisik maupun aspek rohani yang menunjukkan bahwa Allah akan memperbarui berkat dan kemakmuran bagi mereka yang bertobat. Ya, itu sebabnya Yoel mendesak umat untuk kembali kepada Allah melalui puasa dan doa bersama, ya, menyoroti kekuatan daripada pertobatan secara kolektif. Maka di ayat sebelumnya lagi Yoel berkata, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat. Nah, jadi kalau kita simak ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ya saya ulang lagi. Jadi tadi ada peristiwa bencana belalang, ya, kemudian semuanya habis hasil panennya, kemudian Yoel menyerukan pertobatan, dan setelah ada pertobatan ada janji untuk pemulihan. Ya, ini rangkaian ceritanya. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya juga harus mengakui bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga ada banyak bencana. Ya, ada banyak bencana belalang pelahap yang menggerogoti kesehatan kita, ya, menggerogoti ekonomi kita, juga bahkan menggerogoti kebahagiaan rumah tangga kita, ya, kebahagiaan kehidupan kita. Nah, ketika itu terjadi, kita ingat pesan Nabi Yoel bahwa kita harus mengakui semua dosa-dosa kita, mengakui perbuatan-perbuatan salah kita, supaya terjadi pemulihan, sehingga berkat-berkat Tuhan itu boleh kembali mengalir kehidupan kita. Ya, banyak kadang-kadang ada orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ya, selalu saya mengajak mereka untuk merenung apa yang salah, apa yang sudah dia lakukan, karena keberdosaan kita dalam kehidupan kita ini pasti akan berakibat, ya, yang buruk terhadap kehidupan kita. Ya. Keberdosaan kita tidak akan menghilangkan keselamatan kita kelak, karena kita sudah diberikan keselamatan yang sempurna oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi keberdosaan kita hari ini itu juga tetap akan berakibat kepada kehidupan kita. Ya, oleh karena itu kalau hari ini saudara mungkin merasakan ada begitu banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, mungkin sakit-sakit yang gak jelas, perlu mungkin introspeksi diri. Ya, perlu mungkin ada pertobatan, ya, sehingga Tuhan boleh memulihkan. Ya, karena Tuhan janji ketika kita bertobat, mengakui dosa kita, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita.
Nah, setelah menyampaikan janji pemulihan, kemudian Yoel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, ini yang kita mau bahas lebih penting, Saudara. Ya, pencurahan Roh Kudus. Di ayat 28 tertulis ya, tanggal 28, cepetan. Jadi di ayat ke-28 dikatakan gini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Ini ayat fokus kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ayat tersebut dikutip oleh Petrus, Rasul Petrus, yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Nanti kalau saudara baca telaah itu isinya sama persis ya, tidak ada bedanya. Dikutip seutuhnya oleh Rasul Petrus ketika peristiwa Pentakosta. Ya, kita tahu kan ketika peristiwa Pentakosta maka pada hari itu turunlah Roh Kudus dalam bentuk apa saudara? Masih ingat? Lidah-lidah api ke atas para rasul yang sedang berdoa di ruang atas gitu ya. Kemudian terjadi satu perubahan. Mereka yang tadinya takut bersembunyi, tiba-tiba mereka tampil dengan berani. Terutama Rasul Petrus yang kemudian berkhotbah di antara orang-orang banyak. Nah, saudara juga ingat terjadinya bahwa para murid yang lain itu kemudian mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda dan mereka dianggap mabuk. Ya, dan Rasul Petrus pada saat itu menyatakan bahwa mereka itu tidak sedang mabuk, ya, tapi mereka itu mendapat kuasa, ya, kuasa Roh Kudus. Nah, jadi dengan kata lain, saudara, Petrus ingin mengkonfirmasi bahwa nubuatan Yoel dengan mengutip kitab Yoel 2 ayat 28 tadi, mengkonfirmasi bahwa nubuatan Yoel itu sedang digenapi saat itu di hadapan mereka. Ya, satu pencurahan Roh Kudus bukan hanya untuk para nabi atau raja, tapi juga untuk semua orang percaya. So, nubuat Yoel digenapi, janji Allah ditepati, Roh Allah dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta itu. Dan kita tahu bahwa Roh Allah atau Roh Kudus itu juga yang dijanjikan oleh Yesus. Ya, dijanjikan oleh Yesus. Coba kita lihat lagi, ingat lagi ya. Saya percaya saudara pasti ingat. Yesus pernah bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan janji tentang Roh kebenaran itu yaitu Roh Allah, Roh Kudus, diulangi oleh Yesus ya di dalam Kisah Para Rasul yang dikutip. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus dan itulah peristiwa Pentakosta, penggenapan nubuat Yoel dan janji Yesus ya tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga sekali lagi itu bukanlah wacana, itu bukan sekedar rencana, namun sebuah kepastian dan sudah digenapi. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita lagi melakukan eksegesis sedikit tentang ayat renungan hari ini, tentang tema kita, ya, sebuah kepastian yang dijanjikan dalam kitab Yoel pasal yang kedua itu. Ya. Saya ingin saudara membaca sekali lagi ayat 28. Boleh sama-sama ayat 28? Yoel 2 ayat 28. Ya ini aja deh bacanya ya, yang singkat. Ya 2, 3 mulai. Kemudian bahwa aku akan ke atas semua manusia. Ya, aku akan mencurahkan. Di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan yang namanya syafaks. Ya, syafak artinya menuangkan, mengalirkan, mencurahkan dengan berlimpah-limpah. Beda yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul 2, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, kata yang dipakai itu adalah ekeo, yang artinya mirip sama, mencurahkan,
mengalirkan keluar dengan deras. Ya, jadi kata mencurahkan itu betul-betul sesuatu yang bukan sedikit-sedikit, tapi dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Nah, ayat ini mempunyai dari kata ini mempunyai satu makna yang dalam sebenarnya saudara. Ya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, itu Allah, akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Nah, jadi maknanya apa yang pertama saudara? Maknanya secara kontekstual bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah tindakan ilahi yang aktif. Ya. Tindakan inisiatif dari Allah. Dicurahkan bahwa Allah sendiri yang mengambil tindakan untuk memberikan rohnya kepada umatnya. Itu bukan karena jasa manusia, tetapi karena kasih Allah dan karena janji Allah. Ingat, Allah tidak bisa berbohong, Allah tidak bisa berdusta. Apa yang Dia janji pasti Dia tepati. Itu satu kepastian. Ya. Jadi Allah tidak menunggu manusia-manusia itu untuk layak lebih dahulu untuk menerima rohnya. Pencurahan roh itu adalah 100% inisiatif dari Allah. Bukti bahwa Allah mengasihi manusia, bukti bahwa Allah memenuhi janjinya, dan itu sekali lagi bukan respon terhadap prestasi manusia. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan karena Allah melihat, Bung Sandy baik nih, ya hatinya kudus maka dikasih Roh Kudus. Bukan, ya. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi karena memang Allah mengasihi manusia. Maka itu adalah tindakan aktif dari Allah. Satu gambaran ilustrasi sederhananya begini ya saudara. Saudara bayangkan sebuah ladang yang kering kerontang. Ya, tentu tanah merahnya sudah retak-retak, pecah-pecah karena kering, itu biasanya begitu. Karena kemarau panjang mungkin. Tanahnya akan jadi keras, tumbuhan pasti akan mati, dan kalaupun ditanam nggak akan ada yang hidup. Dan petani biasanya sudah pasrah dalam keadaan yang begitu karena kemarau yang panjang, tanah kering tandus. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan tentunya oleh petani itu untuk membuat hujan supaya tanahnya bisa kembali lembut karena kalau ada air. Apa yang mereka lakukan para petani itu biasanya hanya menunggu dan berharap. Ya, ini saya ceritanya pada umumnya ya saudara, bukan seperti zaman now. Ya, zaman sekarang itu teknologi canggih. Ya, hujan bisa dibuat, dipanggil. Ya, ditaburi apalah bahan kimia itu jadi hujan. Ya. Kemudian di padang pasir di Arab sana, ya Arab Saudi sedang membangun suatu perkebunan dengan teknologi di padang pasir. Ya. Nah, kalau kita cerita pada umumnya ya petani nggak bisa panggil hujan, ya dia cuma berharap. Ya, kalau mungkin pawang hujan bisa ngusir hujan, tapi manggil hujan rada susah kayaknya. Ya. Nah, jadi cuma berharap. Tapi kemudian tiba-tiba awan datang, hujan tercurah dengan deras, ya dengan deras. Tanah yang tadinya kering dan tandus kemudian jadi basah, lama-lama lembut kembali, dan benih-benih tanaman yang sudah tertidur di dalam tanah yang tadinya mati itu kemudian mulai kembali tumbuh dan bertunas, dan kehidupan perlahan dipulihkan. Ini gambarannya seperti itu saudara. Ya. Nah, demikian juga Allah mencurahkan rohnya atas kita. Atas manusia, bukan inisiatif kita tapi inisiatif Allah, bukan usaha kita tapi ini karena kasih karunia Allah. Allah mencurahkan rohnya kepada manusia, manusia yang sudah kering rohaninya, manusia yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam kehidupannya, seperti tidak bisa buat hujan sendiri, tetapi Allah dengan inisiatifnya mencurahkan rohnya seperti hujan tadi yang membasahi rohani kita, yang menyuburkan hati kita, dan kemudian ada pemulihan kembali di dalam kehidupan kita.
Saudara, Roh Kudus tidak datang karena kita cukup suci. Tapi bukan berarti tidak boleh kita berpuasa untuk menyucikan hati, mungkin ya, bukan menyucikan hati. Ya, berpuasa introspeksi diri. Roh Kudus tidak datang kalau kita itu cukup rohani. Tidak cukup layak di hadapan Tuhan. Tapi Roh Kudus diberikan karena kasih karunia. Jadi pertanyaannya, saudara percaya bahwa saudara sudah menerima Roh Kudus? Enggak yakin, amin. Amin. Saudara percaya saudara sudah punya Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu dicurahkan kepada saudara dan itu adalah karena kasih karunia dari Allah. Ya, karena kasih karunia Allah. Jadi Allah yang mencurahkan, bukan kita yang menarik Roh Kudus itu. Dan ini adalah jaminan dan kepastian bahwa ketika kita merasa kering secara rohani, kita berharap kepada tindakan aktif Allah, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, ada banyak orang berusaha untuk terima pengurapan Roh Kudus dan tanda-tandanya berbahasa bahasa roh gitu ya. Berpuasa mungkin 40 hari. Ya, puasanya ada baik saudara, tapi sepertinya kita terima Roh Kudus itu memang sungguh-sungguh karena kasih karunia Allah. Ya, bukan karena usaha kita sendiri. Amin saudara. Ya. Nah, makna yang kedua ya, makna yang kedua bahwa mencurahkan itu kan tadi dengan berlimpah-limpah dan tidak terbatas. Sehingga memberi kesan bahwa pemberian Allah berupa Roh Kudus kepada kita itu bukan sedikit, apalagi setetes. Ya, bukan cuma terbatas, tapi melainkan melimpah ruah. Ya, seperti air hujan yang mengguyur, ya, atau seperti tumpahan minyak yang dituangkan. Dan ini adalah satu makna yang penting, saudara. Pencurahan Roh Kudus bukan secukupnya, bukan juga dengan batasan-batasan diri kita, tapi dengan melimpah ruah. Ya, saya ingin mengajak kita coba membandingkan ucapan saya tadi ini dengan Yohanes 7 ayat 38-39. Saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal 7 ayat 38-39. Demikian firman Tuhan ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus itu, maka akan ada aliran-aliran air hidup. Dan kalau yang namanya aliran itu kan bukan cuma sesaat, tapi terus mengalir. Jadi bagi saya, hemat saya, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka tidak ada batasannya, sehingga kita tidak perlu terus-menerus menerima namanya urapan Roh Kudus dari siapapun. Jadi saudara jangan hobi ya, jangan hobi pergi ke ibadah yang tiap kali ibadah ada altar calling, kemudian terimalah pencurahan Roh Kudus. Nah, kita sudah punya Roh Kudus itu, saudara. Amin. Ya, dan kita punya dengan berlimpah-limpah. Jadi Roh Kudusnya bisa habis dong, enggak ya? Atau keluar masuk Roh Kudusnya. Ya, jangan ya, kita jangan punya konsep doktrin yang seperti itu, saudara. Ya, saudara harus percaya Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara. Dan saudara harus percaya bahwa Roh Kudus akan terus ada di dalam diri kita. Ya, dan terus akan mengalir dari dalam hati kita, yang akan mengubahkan kita, ya, yang akan menguatkan kita sampai pada akhir zaman. Karena ini janji Tuhan Yesus bagi kita. Yang ketiga, saudara,
maknanya apa? Bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah suatu keunikan, ya, satu keindahan dari nubuat Nabi Yoel digenapi pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya, kepada semua orang, semua manusia, tanpa memandang status, usia, gender, jabatan, atau latar belakang apapun. Ya. Sekali lagi, Allah mencurahkan roh-Nya kepada semua manusia. Bahkan dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Artinya apa, saudara? Artinya Roh Kudus itu tidak eksklusif hanya untuk nabi, imam, atau pemimpin rohani. Kita semua pasti punya Roh Kudus karena sudah dicurahkan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi bukan hamba Tuhan lebih berkuasa, lebih powerful, Roh Kudusnya lebih besar, enggak, sama aja. Ya, sama saja. Karena kita semua menerima kasih karunia yang sama. Nah, pencurahan Roh Kudus adalah hak semua orang yang akan membuka hati kita bagi Allah. Karena orang yang tidak menerima Roh Kudus tidak akan bisa percaya, tidak akan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pencurahan Roh Kudus itu yang merupakan penggenapan janji Allah, ada satu maksud, ada satu pesan, ya, bahwa kita semua dipanggil, diperlengkapi, dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus yang kita terima anugerah dari Allah dengan maksud supaya kita ini bisa memuliakan Tuhan. Ya, dengan demikian kita tidak boleh merasa tidak layak memiliki atau menerima pencurahan Roh Kudus. Dan terlebih penting lagi adalah kita harus siap untuk bisa melayani Tuhan. Tadi kan dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan maka anak-anak akan, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini ada satu gambaran bahwa ketika menerima Roh Kudus maka ada tugas yang dihilangkan. Tuhan mau pakai kita untuk kita bisa melayani. Ya, sehingga Tuhan mau pakai saudara. Tuhan ingin memakai saudara untuk bisa menyatakan kuasa dan kasih-Nya Allah. Nah, makanya kita harus rela untuk melayani. Jadi pertanyaannya sebelum saya lanjut, saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus? Amin. Berarti saudara siap melayani? Aminnya suka gitu ya, kalau udah namanya melayani itu suka susah gitu ya. Amin ya. Kalau gitu nanti kita boleh melayani tanggal 27 dong ya. Siap. Yang siap cuma di depan, yang lain enggak siap ya. Oke, nah yang berikutnya saudara, ya maknanya adalah melimpah, tumpah, dan yang penting adalah mengalir, ya mengalir. Jadi Roh Kudus itu kan tadi saya katakan tidak diberikan dikit-dikit, hemat-hemat, enggak, tapi dengan melimpah ruah seperti air hujan lebat. Ya. Itu menunjukkan kemurahan dan kasih Allah yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh kapasitas seorang manusia. Bahkan ketika Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan, maka dia bisa mampu mengubahkan kehidupan seorang manusia. Ya, semalam saya baru baca lagi beberapa tokoh, cuma belum selesai ya. Ada seorang wanita, saya lupa namanya, agak susah itu, ya wanita Inggris. Ya ini memang kisah udah lama. Rupanya latar belakangnya itu sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Itu awalnya. Ya. Tapi ketika dia menerima pencurahan Roh Kudus, Tuhan betul-betul dia diubahkan. Dan akhirnya dia bertekad jadi misionaris. Sayangnya dia ditolak karena pendidikannya rendah. Tapi dia nggak menyerah,
ya, dengan dorongan Roh Kudus dia bisa bergabung dengan satu yayasan, kemudian dia diutus pergi ke Cina dan menjadi misionaris di Cina, bahkan sampai jadi warga negara Cina. Dan di situ dia punya yayasan untuk memelihara anak-anak terlantar, ya, anak-anak yatim piatu. Pada akhirnya dia satu alasan karena terjadi perang di Cina, dia kembali ke Inggris. Waktu dia mau balik udah nggak bisa, tapi dia akhirnya tinggal di Taiwan dan terus sampai akhir hidupnya dia menjadi misionaris. Ya, ini satu yang luar biasa buat saya. Ya, diubah, tidak ada batasan. Kalau Roh Kudus sudah mau bekerja mengubahkan kita, pakai kita, maka pasti semua akan dimampukan dan dimungkinkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti sekali lagi menyadari bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia tidak akan dapat menahan hadirat dan kuasa dari Roh Kudus. Dan itu akan nampak di dalam ada perubahan di dalam kehidupannya. Ya, saya ingin saudara catat sedikit, ini pesan penting. Ya, kalau kuasa Roh Kudus memenuhi kita, maka perkataan kita akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, sikap hati kita akan penuh kasih. Dan tindakan kita itu akan menciptakan damai, menyalurkan sukacita karena kuasa Tuhan. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu mengalir, menjadi berkat, memberkati, berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Seperti air yang mengalir dari wadah yang penuh. Hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan secara alami menyentuh orang lain, mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi keluarga, rekan kerja, jemaat yang lain. Di mana kita berada, kita akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling. Kenapa? Karena perkataan kita tadi yang memberkati, karena perbuatan kita yang penuh kasih, dan ada kuasa Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Kita pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, itu sebabnya ya saudara, jangan menahan kuasa Roh Kudus. Kalau sudah kita digerakkan, ya kita harus menuruti apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan kita. Dan kalau kita betul-betul mengikuti kehendak Roh Kudus, sudah pasti hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, itu sudah pasti. Yang kelima, yang terakhir saudara, ya, Roh Kudus itu pasti menyertai kita. Ya, pasti menyertai kita. Karena sudah dicurahkan, berlaku bukan cuma 2000 tahun yang lalu dan terus berlangsung sampai hari ini, ya. Dan Roh Kudus sekali lagi tidak keluar masuk dari dalam diri kita, dia akan terus menyertai kita. Karena ini juga janji Yesus yang mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, melalui kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Ya, memang di dalam keadaan dunia yang berubah cepat, penuh ketidakpastian seperti sekarang, apalagi berita gonjang-ganjing yang makin heboh, ya, virus yang varian baru akan merebak, kemudian Amerika yang akan kolaps, Cina juga kondisi ekonominya sangat parah, tapi di sisi lain, di negara lain akuisisi perusahaan-perusahaan besar, ya, akan terjadi kehebohan di dunia ini. Semua serba tidak pasti. Ya, pasti itu membuat kita cemas, ya, ada ketakutan, itu wajar. Kita mungkin akan merasa enggak aman. Bisnis kita gimana ke depannya? Pekerjaan saya gimana nantinya? Ya, merasa tidak aman. Ya. Gimana keluarga? Akan baik-baik aja atau gimana nanti kalau terjadi bencana? Belum lagi yang katanya ada ancaman megatrust gitu, ya. Heboh, gimana nanti nasib keluarga kita, rumah kita gimana ceritanya, ya. Nah, di tengah banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti melalui Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan Yesus menegaskan bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman.
Dan itu bukan cuma sekedar harapan, bukan, tapi itu adalah satu kepastian. Pencurahan Roh Kudus sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ya, Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta memberikan kekuatan, kesanggupan kepada para murid. Dan dari situlah pemberitaan firman Tuhan itu tersebar luas. Murid-murid punya keberanian untuk memberitakan Injil. Ya. Sehingga dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa saudara sudah punya Roh Kudus dan tidak usah takut dan khawatir karena Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan pada akhirnya ketika hari Tuhan tiba, maka kita semua yang percaya akan diselamatkan. Karena di dalam ayat 32 bacaan kita hari ini, Nabi Yoel menuliskan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir akan masa depan. Yang satu, ada kepastian bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan kepastian kemudian, karena Roh Kudus beserta kita dan kita berseru kepada Tuhan, maka keselamatan itu adalah jaminan yang Tuhan berikan pada hari Tuhan yang mendekat. Ya, mungkin bencana-bencana bisa terjadi seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yoel, tapi percaya kita tetap akan diselamatkan. Amin, saudara. Ya, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. So, keselamatan adalah kepastian. Itu suatu kepastian bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut akan masa depan jika hidup kita hari ini ada di dalam genggaman Tuhan. Ya, apapun yang kita sudah lewati, kesulitan yang kita alami, persoalan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita sepanjang kita terus hidup di dalam pertobatan. Kesimpulan akhir, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 hari ini mengajarkan bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah inisiatif Allah. Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Pencurahan Roh Kudus terbuka untuk semua orang, tidak pilih kasih. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan terakhir, Roh Kudus akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Nah, semua hal itulah bukan menjadi wacana dan rencana, tapi merupakan satu kepastian bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. So, selamat memperingati hari Pentakosta hari ini, pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Yesus di kamar atas dan juga bagi kita sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang singkat, yang mungkin terbatas bagi kami untuk boleh merenungkan akan firman-Mu. Dari Yoel, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menubuatkan lewat Nabi Yoel akan pencurahan Roh Kudus. Dan semua itu sudah terjadi, Tuhan, atas murid-murid Yesus di kamar atas. Dan itu bukan satu peristiwa yang satu kali itu saja, tapi sesuai dengan firman-Mu bahwa kami orang yang percaya mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami juga sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Dan oleh karena itu kami harus mengikuti kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang akan mengajar, membentuk, mengubahkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Perkataan-perkataan kami harus jadi berkat bagi orang lain. Tindakan-tindakan kami penuh kasih, sehingga kami boleh berdampak dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, baik di gereja ini, baik di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Kami boleh menyatakan kuasa Roh Kudus, kami boleh menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekeliling, sehingga hidup kami berdampak dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, kiranya Tuhan terus berkati mereka. Berikan kekuatan, kesanggupan supaya bisa mengatasi pergolakan politik, ekonomi, sosial, bahkan keamanan yang terjadi di negara kami ini. Supaya semuanya boleh terjaga dengan stabil, dengan baik, sehingga bangsa kami boleh terus bertumbuh secara ekonomi ya Tuhan. Bangsa kami boleh terus maju, ada damai sejahtera di negara kami ini Tuhan. Tuhan jauhkan dan halau semua orang yang hanya berniat tidak baik atas bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapa, demikian juga dengan kota Jakarta dan segala kebijakannya kami berdoa. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Gubernur dan seluruh aparat pemerintah supaya mereka boleh merancangkan yang baik buat negara ini, mengatasi segala persoalan yang timbul di kota Jakarta ini. Kami berdoa buat gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan terus memberkati dia, baik di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, apa yang dikerjakannya, Tuhan berkati. Demikian juga anak dan istrinya Tuhan berkati, kehidupan mereka penuh sukacita, damai, sejahtera. Pun demikian kami berdoa buat Wakil Gembala kami Pendeta Horas Yaan, kiranya Tuhan juga berkati pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan berkati sukacita, damai, sejahtera senantiasa ada di dalam keluarganya. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat kami Gereja Rasul Indonesia Berkat Tuhan, baik secara kualitas dan secara kuantitas. Kami tahu Tuhan bahwa berkat berasal dari Tuhan, tapi kami sebagai jemaat-Mu pun harus berupaya untuk bisa memperbaiki diri kami, menyadari apa yang salah di dalam gereja kami ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, membangun gereja ini, bertambah jumlah jemaat kami Tuhan, meningkat kualitas rohani jemaat kami di tempat ini Tuhan. Ya, kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi gereja ini. Kami tahu Tuhan akan terus memberkati gereja kami ini. Oleh karena itu kami siap untuk Tuhan bentuk, kami siap untuk Tuhan ajar, untuk supaya kami boleh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk kebutuhan dana operasional gereja kami, yang kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk petugas penata layanan yang melayani hari ini, anak-anak youth yang sudah begitu mencintai Tuhan, mau melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan terus berkati mereka, baik song leader, para singer, juga pemain musik, Kau berkati mereka. Di dalam studi mereka boleh berhasil. Mereka semakin mencintai Tuhan dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Berkati juga kedua orang tua masing-masing supaya mereka boleh kuat di dalam iman mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, untuk Saudari Agnes, Bapak Lito Espiritu, Saudara Andrew Panggabean, Ibu Novi, Saudari Anti Sitohang, dan jemaat lain yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan boleh membuka kesempatan untuk mereka mendapat pekerjaan yang baik ya Tuhan. Ataupun mereka punya satu usaha untuk bisa mereka kerjakan sebagai sumber penghasilan kehidupan mereka. Kami percaya Engkau punya rencana dan waktu yang tepat, yang terbaik bagi mereka masing-masing. Berdoa untuk yang berulang tahun, Bapak Ogi Panggabean, biar kiranya Tuhan juga berkati dia, dimanapun dia berada saat ini, di dalam sukacitanya merayakan ulang tahunnya, biar kiranya dia mengingat akan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan biarlah cita-cita dan harapannya dia taruh kepada Tuhan, dan imannya semakin bertumbuh, semakin kuat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, untuk Ibu Santri Siahaan, Bapak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak Hazel, Ibu Barbara Tisen, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, menolong mereka supaya mereka boleh pulih sepenuhnya, dan berikan mereka iman yang lebih kuat,
dan mereka makin menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah proses kesembuhannya yang mungkin memakan waktu yang lama, iman mereka tidak goyah, iman mereka semakin kuat. Bahkan mereka makin melihat betapa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati juga rencana kegiatan gereja kami untuk Gathering Family pada tanggal 27 Juni mendatang. Kiranya Tuhan menggerakkan hati jemaat-jemaat kami untuk punya kerinduan supaya kami boleh berkumpul, kami boleh berfellowship bersama di luar gereja ini Tuhan, sehingga ada penyegaran semangat kami untuk kembali membangun gereja ini, beribadah di tempat ini, supaya terjalin hubungan relation yang lebih baik di antara jemaat-jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dana yang kami butuhkan, dan terlebih lagi untuk persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dengan beralaskan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.